الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tiada kata yang terindah di siang hari ini kecuali syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah mampukan kita untuk rukuk dan sujud di masjid ini, untuk senantiasa memperbaharui keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, maka akan menghantarkan diri kita untuk meraih kebahagiaan dunia sampai akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita sudah melampaui tanggal 15 Rajab. Berarti Allah Subhanahu wa taala seakan mengirimkan kita kepada masa lampau, kenangan terindah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah, maka mendapatkan perintah yang terindah, yaitu salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam pertama kali di muka bumi ketika Rasulullah mendapatkan perintah 5 waktu dalam sehari semalam. Maka umat Islam harus mampu mengambil hikmah dari apa yang kita laksanakan setiap hari 5 waktu itu dalam sholat jamaah kita. Para ulama memberikan gambaran kepada kita ada 3 hikmah sholat jamaah yang kita lakukan. Yang pertama, ta'liful qulub, yaitu menyatukan hati. Setiap orang yang memasuki masjid, setiap orang yang memasuki mushola untuk sholat jamaah, mereka menyatukan hati, tujuannya satu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang senantiasa sholat jamaah melahirkan dalam qalbunya sifat dari Allah Rahman dan Rahim, sehingga satu sama lain di antara jamaah-jamaah yang berkumpul di masjid lahir rasa cinta dan kasih sayang. Perbedaan tidak menjadi masalah, beda pendapat tidak menjadi soal,
Karena tujuan pertama kali memasuki masjid hanya Allah Azza wa Jalla. Inilah yang perlu kita bangun di tengah-tengah masyarakat kita. Masyarakat yang banyak perbedaan, banyak persekitaan akan menjadi satu ketika umat Islam sama melangkah menuju masjid, satukan arah kiblat, satukan tujuan hanya Allah Subhanahu wa taala, maka di sana tidak ada perbedaan sedikit pun ketika kita sudah menghadap Allah. Yang kedua, hikmah dari salat jamaah, ta'liful fikri. Bagaimana kita menyatukan visi dan misi. Ketika seseorang sudah pandai untuk mampu ke masjid, setiap saat ketika ada panggilan sholat, dia melangkah menuju masjid, menyatukan tujuan karena Allah, kasih sayang karena Allah, cinta kasih karena Allah, maka akan lahir bagaimana visi dan misi umat Islam, yaitu umat Islam agar rukun, bahagia, sentosa, sejahtera, aman dan nyaman dalam kehidupan. Kalau ini yang kita bangun setiap saat, setiap waktu, maka bukan hanya Indonesia, bahkan dunia akan menjadi damai, rahmatan lil alamin, karena visi misinya sama. Warka'u ma'ar rakiin, sujud bersama orang-orang yang sujud, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun kebersamaan untuk menjadikan Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Siapa lagi kalau bukan kita umat Islam? Kalau umat Islam bersatu, bagaimanapun cara pandang kita, berpikir kita, kalau dalam plafon yang sama, bingkai yang sama, tujuannya Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Islam akan kokoh. Maka Umar bin Khattab pernah mengeluarkan asar, la islama illa biquwwah wa la quwata illa bil jamaah, wala jamata illa bil imarah, wala imarata illa bit ta'ah, wala ta'ata illa bi ta'atillah. Islam itu tidak akan kuat kalau tidak bersatu. Tidak akan ada persatuan kalau tidak ada pemimpin. Tidak ada artinya seorang pemimpin kalau tidak ditaati. Dan tidak ada taat yang sesungguhnya kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, hikmah dari salat jamaah, ta'liful harakah. Kita menyatukan gerakan. Kalau sudah tujuannya Allah, visi misinya jelas, maka ketika kita sudah sholat jamaah semacam ini akan timbul pergerakan. Apa itu? Bagaimana umat Islam mampu menjadi umat teladan, penggebrak perubahan dalam kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Di sana ada plafon yang perlu kita canangkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bagaimana umat Islam saling membantu satu sama yang lain? Bukankah bangsa ini lagi menangis? Bertubi-tubi Allah kirimkan musibah, bencana, banjir, longsor, gunung meletus, corona sudah setahun. Disinilah pergerakan kita. Jadikan tangan kita yadul ulya khairu minatus sufla, tangan yang selalu di atas. Jangan melihat siapa diri kita dan bagaimana kemampuan kita, tapi apapun yang kita punya keluarkan.
Bantukan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang membutuhkan. Sambil kita melaksanakan prokes dari pemerintah. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ini bukan sekedar dari pemerintah. Inilah yang dicanangkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutuplah mulutmu pakai masker. Ternyata umat Islam jangan sekedar masker yang sekarang kita pakai, tapi masker di sini jaga lisanmu. Jangan menyakiti hati orang lain. Jaga lisanmu. Jangan pernah mencaci maki orang lain walaupun orang lain itu salah. Jangan pernah menjelek-jelekan orang lain walaupun orang lain itu sudah menyakiti hatimu. Jaga lisanmu. Kalau ini kita lakukan setiap saat, setiap waktu, maka ketentraman akan muncul di tengah-tengah umat. Yang kedua, cuci tanganmu. Bukan sekedar kita keluar kemudian cuci pakai sabun, tapi bagaimana jadikan tangan kita suci, tidak mengambil hak orang lain, tidak mengambil harta orang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Berapa banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak amanah, walaupun kaya. Harta rakyat dirampas, bansos diambil. Karena apa? Tidak mampu untuk mencuci tangannya. Yang ketiga, jaga jarak. Ternyata bukan jaga jarak ketika kita sholat kayak macam begini. Jaga jarak bagaimana? Jaga jarak dirimu dari sebuah kemaksiatan. Jaga jarak dirimu dari kezaliman, kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan. Masker kita, jaga jarak kita, cuci tangan kita, tidak menjamin kita tidak terpapar COVID. Tetapi yang menjadi isu yang hebat adalah seakan masjid, tempat ibadah, adalah tempat penularan COVID yang sangat dahsyat. Padahal pasar tidak pernah dilarang. Saudaraku yang dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, Islam mengajarkan ta'liful harakah, bagaimana umat Islam bergerak menjadi pembongkar, membuat manusia ada perubahan-perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Insyaallah, kalau kita mampu mengambil hikmah dari sholat jamaah yang setiap hari, setiap waktu, setiap saat Allah panggil kita untuk mendirikannya, insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan di siang hari ini Allah tanamkan hati kita untuk saling mencintai karena Allah, menyayangi karena Allah, membantu karena Allah, dan Allah tunjuki kita, anak cucu kita menuju ridhanya, dan Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita rezeki yang berlimpah, anak cucu yang soleh dan solehah, kesehatan yang berkah. Seandainya Allah berkehendak mengambil ruh kita di bulan-bulan ini dalam predikat husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hakim. Innahu wat tawwabur rahim.